Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inanda Hanisa Lestari dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit zoonosis agen bakteri. Yang pertama, erysipelas pada hewan dan erysipeloid pada manusia. Pengertian dari erysipelas yaitu penyakit menular dengan manifestasi spesifik yang dapat bersifat septikemia akut dan kronik proliferatif. Yang kedua, erysipeloid adalah infeksi bakteri akut pada kulit yang mengalami trauma dan organ lain. Distribusi geografis erysipelas yaitu agen etiologi terdistribusi secara luas ke seluruh benua di antara beberapa spesies mamalia dan burung, baik yang dipelihara maupun yang hidupnya liar. Penyakit ini pernah juga diisolasi dari hewan perairan seperti lumba-lumba, aligator, buaya Amerika, dan singa laut. Etiologi erysipelas. Erysipelotoric rusiopathiae sebelumnya disebut dengan E. insidiosa. Bakteri ini bersifat gram positif, berbentuk batang yang cenderung membentuk filamen apabila dipupuk dalam media buatan. Di luar tubuh hewan, Erysiopathiae ini sebagai bakteri yang tidak membentuk spora, relatif tahan terhadap pengaruh lingkungan. Gejala klinik pada manusia. Pada manusia, penyakit ini menyerang kulit dan dikenal sebagai erysipeloid. Untuk membedakan dengan erysipelas yang disebabkan oleh hemolitik streptococcus, masa inkubasinya bervariasi antara beberapa hari sampai 7 hari. Erysipeloid biasanya ditemukan pada tangan dan jari-jari tangan. Gejala yang tampak berupa erythematose, oedematos dengan warna violet di sekitar luka atau tempat inkulasi. Adanya artritis pada jari juga sering terlihat pada beberapa kasus. Berdasarkan atas pengalaman dari beberapa pasien, dirasakan adanya sensasi seperti kebakaran, sakit berdebar-debar, dan pada saat bersamaan diikuti pruritus atau kegatalan. Penyakit ini sebenarnya tidak terlalu membahayakan dan pasien dapat sembuh dalam waktu 2-4 minggu. Jika infeksi meluas sehingga terjadi septikemia dan endokarditis, dapat menimbulkan kematian. Gejala klinik pada hewan. Erysipelas pada babi secara ekonomi merupakan masalah serius di banyak negara. Adanya variasi tingkat morbiditas dan mortalitas dari penyakit ini antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kemungkinan akibat dari adanya perbedaan virulensi dari agen penyebab. Masa inkubasi dari penyakit ini pada babi berkisar antara 1-7 hari. Diketahui ada bentuk klinis utama, yaitu bentuk akut dan bentuk kronis. Penyakit ini biasanya menyerang hewan mamalia dan burung baik yang dipelihara maupun yang hidup liar. Pada beberapa spesies hewan, Erysiopathiae dapat mengakibatkan suatu proses patologis. Contohnya pada babi. Bentuk akut itu dimulai secara tiba-tiba dengan demam yang tinggi. Kebanyakan hewan memperlihatkan adanya kelesuan, anoreksia, dan muntah-muntah. Adanya lesi pada kulit biasanya tampak antara 24-48 jam. Berikutnya dalam bentuk plek urtikaria, kemerahan, bentuk seperti jajaran genjang, serta ukurannya bervariasi. Yang bentuk kronis ditandai oleh adanya artritis. Pada awalnya persendian membengkak dan pergerakan menjadi kesakitan. Selanjutnya berkembang menjadi ankilosis. Bentuk kronis juga dapat mengakibatkan terjadinya endokarditis, disertai dengan kekurusan secara cepat serta kematian secara tiba-tiba.
Sumber infeksi dan model transmisi. Eruciopatiae dapat bertahan lama di luar tubuh hewan, baik di lingkungan maupun produk asa hewan. Keadaan ini memberikan gambaran tentang daya tahan agen terhadap faktor lingkungan. Penularan di antara hewan umumnya terjadi per os lewat makanan atau minuman tercemar. Manusia menjadi terinfeksi melalui luka dan abrasi pada kulit. Infeksi biasanya terjadi ketika penanganan hewan atau produk hewan, termasuk ikan. Terjadinya kasus pada dokter hewan, biasanya akibat dari penggunaan jarum suntik secara terus-menerus pada vaksinasi. Kejadian sumber penularan pada manusia. Pada manusia, penyakit ini kebanyakan menyerang orang-orang yang bekerja di tempat pemotongan hewan, industri pengolahan unggas, nelayan, dan pekerja di industri perikanan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan proses penanganan daging, khususnya daging babi, dan produk-produk perikanan. Kejadian sumber penular pada hewan. Penyakit ini sering terjadi pada babi. Rosses disease swine erysipelas yang menjadi masalah yang sangat serius di Eropa, Asia, Kanada, USA, dan Meksiko. Di beberapa negara lainnya juga merupakan penyakit yang sering muncul namun tidak terlalu serius. Diagnosis pada manusia. Diagnosis klinis didasarkan atas pekerjaan dari pasien dan karakteristik dari lesi kulit yang selanjutnya dikonfirmasi dengan isolasi dan identifikasi agen penyebab. Spesimen yang terbaik adalah biopsi sedikit jaringan kulit pada bagian tepi lesi. Diagnosis pada hewan. Pada kasus septikemia pada hewan, agen penyebab dapat diisolasi dari aliran darah atau organ-organ internal. Pada kasus artritis atau infeksi kulit, pembiakan dapat dibuat dari lesi-lesi lokal. Isolasi dari material terkontaminasi yang disertai dengan inokulasi pada mencit yang dianjurkan. Pencegahan dan pengobatan. Tindakan pencegahan melalui vaksinasi yang dilakukan pada hewan babi. Vaksin yang digunakan adalah vaksin inaktif. Obat yang paling cocok adalah penicillin G. Di samping itu dapat pula digunakan tetraskulin, erythromycin, dan cephalosporin. Orang yang menjadi terpapar oleh kuman pada tempat kerjanya, kejadian ini dapat dicegah dengan cara higien, yaitu dengan cara mencuci tangan dan penanganan luka yang cukup. Suatu perusahaan yang selama proses menggunakan bahan pangannya berasal dari hewan, hendaknya terkontrol dari populasi rodensia. Yang selanjutnya, penyakit melioidosis. Pengertian dari melioidosis adalah merupakan penyakit infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan akibat kontak dengan tanah dan air yang terkontaminasi oleh bakteri Burkholderia pseudomallei. Bakteri tersebut juga menyebabkan glandir yang merupakan penyakit pada kuda. Kemudian penyakit tersebut dinamai melioidosis yang dibentuk oleh dua kata bahasa Latin, yaitu melios dan eidos. Jenis hewan yang peka terhadap melioidosis adalah satwa primata, seperti sapi, kambing, domba, babi, anjing, kucing, dan rodensia. Lingkungan yang disukai oleh agen penyakit adalah tanah yang berair. Epidemiologi melioidosis. Daerah endemik utama melioidosis adalah Asia Tenggara dan Australia Utara. Diperkirakan 2.000 sampai 5.000 kasus terjadi setiap tahun di Thailand, sementara hingga 50 kasus didiagnosis setiap tahunnya di Singapura dan Australia.
Dalam beberapa tahun terakhir diketahui distribusi daerah endemik melioidosis telah meluas sampai mencakup Kamboja, Laos, Vietnam, Indonesia, Cina Selatan, India, Hong Kong, dan Taiwan. Kasus sporadesis pernah dilaporkan dari pulau-pulau Pasifik, Afrika Tengah, Amerika Tengah, dan Selatan, serta Karibia. Penyakit ini mungkin kurang terdiagnosis di banyak daerah karena diperlukan fasilitas laboratorium yang relatif canggih untuk mengonfirmasi diagnosis melioidosis. Etiologi melioidosis. B. Pseudomallei adalah bakteri batang gram negatif, bersifat aerob, motil, dan oksidae positif. Mikroorganisme ini sering ditemukan pada air dan tanah di daerah endemik. Manusia dan hewan terinfeksi melalui kontak kulit dengan tanah yang terkontaminasi B. Pseudomallei, terutama pada kulit yang mengalami abstrasi. Juga dapat melalui inhalasi maupun tertelan. Infeksi yang didapat dari laboratorium pernah ditemukan, sedangkan penyebaran dari manusia ke manusia dan infeksi dari hewan ke manusia sangat jarang terjadi. Gejala klinis melioidosis. Gejala klinis infeksi bakteri tersebut sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala atau kronis sampai terjadi septikemia. Infeksi dapat bersifat akut atau kronis dan lokal atau menyebar. Pneumonia merupakan bentuk manifestasi klinis yang paling sering ditemui pada melioidosis dan terjadi pada lebih dari setengah kasus melioidosis. Bentuk klinis dari penyakit ini di Australia Utara dan Asia Tenggara paling sering adalah septikemia dengan atau tanpa pneumonia. Keterlibatan fokus organ lainnya sering terjadi baik sebagai sumber utama terjadinya septikemia atau sebagai akibat lokalisasi yang kemudian menyebar melalui aliran darah. Pada melioidosis septikemia biasanya pasien memiliki riwayat gejala demam, menggigil, penurunan kesadaran, dan jaundice atau diare dapat juga menjadi gejala yang menonjol. Kerusakan seringkali terjadi secara cepat dengan perkembangan metastasis abses yang luas, terutama di paru-paru, hati, limpa, parotis, dan prostat. Diagnosa melioidosis. Diagnosis melioidosis sulit dilakukan hanya berdasarkan gejala klinis saja. Diagnosis definitif melioidosis dengan mendapatkan hasil kultur B. Pseudomallei yang positif, sehingga untuk menegakkan diagnosis memerlukan fasilitas yang relatif canggih yang tidak tersedia di banyak daerah endemik. B. Pseudomallei terkadang sulit diidentifikasi dengan tepat dan juga terkadang hanya dianggap sebagai kontaminan sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis. Karena potensi terjadi latensi diagnosis harus dipertimbangkan pada setiap pasien yang pernah mengunjungi daerah endemik yang datang dengan septikemia atau abses, terutama jika ada bukti dari penyakit yang mendasari seperti diabetes mellitus atau DM. Mikroskopik dan kultur melioidosis. Mikroorganisme harus dicari baik di dalam darah, pus, swab tenggorok, sputum, urin, atau spesimen lainnya yang sesuai dengan gambaran klinis. Mikroskopik dari pewarnaan gram dapat terlihat bentuk batang bipolar seperti peniti gram negatif, namun pewarnaan gram memiliki sensitivitas dan spesifitas yang rendah. Konfirmasi diagnosis melioidosis
sangat bergantung pada laboratorium mikrobiologi klinik dan secara khusus untuk mendapatkan isolat Bifasidomalei dari kultur darah, dahak, cairan cerebrospinal atau spesimen lainnya. Pengobatan melioidosis untuk membunuh bakteri Pseudomonas burkholderia Pseudomalei perlu antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil kultur resistensi. Biasanya kuman ini masih sensitif terhadap antibiotik penisilin, amoxicillin, doxycycline, clavulanic acid, amoxicillin, ceftazidime. Pengobatan terdiri dari 2 fase, yaitu fase akut yang tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian dan fase eradikasi yang tujuannya untuk mengurangi risiko kambuh. Uji klinis telah menunjukkan penurunan angka kematian yang signifikan dengan pemberian dini antibiotik intravena yang sesuai. Ceftazidime adalah antibiotik pertama yang menunjukkan penurunan angka kematian yang jelas. Pencegahan melioidosis. Belum ada vaksinasi untuk penyakit melioidosis. Pencegahan yang dilakukan adalah menghindari kontak dengan tanah dan air yang tercemar kuman, apalagi pada penderita luka bakar dan diabetes. Menghindari kontak dengan cairan tubuh dan darah penderita. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.